Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Ekonomi Lingkungan kelas A, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura, akan menjelaskan terkait pencemaran Danau Toba di Sumatera Utara untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Lingkungan yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Slamet Subari, MSI. Anggota dari kelompok 9 yaitu Fitri Ainur Rahma Angkatan 2018 NIM 137, Saliat Fitri Angkatan 2019 NIM 25, Amirza Rizky Rahmawati NIM 38, Nurwinda Dewi Agustina NIM 62, Meliana Ahdi Ningtyas NIM 88, dan Tantria Oktaviana NIM 92. Sebelum menuju ke pembahasan, mari kita simak video kasus pencemaran Danau Toba terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Besar ribuan ton ikan di Danau Toba, Sumatera Utara ditemukan mati setiap tahunnya. Komisi 7 DPR RI meminta adanya riset dari lembaga independen untuk meneliti dugaan pencemaran lingkungan yang terjadi di Danau Toba. Kematian ribuan ton ikan yang terjadi setiap tahun di Danau Toba, Sumatera Utara, Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menggandeng lembaga riset independen meneliti dugaan pencemaran lingkungan yang terjadi di Danau Toba. Ketua Komisi 7 DPR RI Gus Irawan Pasaribu meminta pemerintah segera mencarikan penyebab kematian ikan hingga mencapai ratusan ribu ton. Gus Irawan menilai, selain dugaan pencemaran lingkungan di kawasan Danau Toba, debit air yang ada di kawasan destinasi pariwisata ini semakin menurun. Kami Komisi 7 meminta ke kementerian terkait LHK dalam hal ini untuk melakukan penelitian. Ya, kesimpulannya ya bahasa umumnya ya bahwa karena terlalu banyak KJA, keramba jaring apung yang ada di Danau Toba, kemudian akumulasi waktu ada pakan yang larut sedemikian banyak sehingga mengurangi oksigen di dalam air, akhirnya kemudian ikan mati. Anggota Komisi 7 DPR RI Firmandes menegaskan, dengan adanya dugaan pencemaran lingkungan yang diakibatkan berbagai aktivitas kegiatan perusahaan maupun perseorangan, perlu dilakukan evaluasi oleh lembaga penelitian yang akuntabel. Kalau perusahaan ini mereka harus terbuka. Mereka harus terbuka, harus menunjuk sebuah lembaga yang memang akuntabel, yang memang punya kemampuan untuk mengevaluasi ini. Jadi ini harus dievaluasi, harus jelas bahwa kehadiran mereka di sini kerusakan lingkungan ada enggak? Ada enggak yang membuat memang menjadi air Danau Toba ini menjadi cemar? Dari Sumatera Utara, Mario Hasiholan, TVR Parlemen melaporkan. Nah, itu tadi merupakan video kasus pencemaran Danau Toba di Sumatera Utara. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan identifikasi masalah berdasarkan video kasus tersebut. Yang pertama yaitu angin kencang. Angin kencang yang terjadi di sekitar wilayah Danau Toba menyebabkan ratusan ikan mati. Hal ini disebabkan karena air yang terlalu dangkal menjadi penyebab air berputar ke dasar danau dan ke bawah keramba, sehingga kotoran di dasar danau maupun di bawah keramba akan terangkat ke atas. Kondisi ini menyebabkan ikan tidak bisa bernafas karena kekurangan suplai oksigen dan alhasil ikan banyak yang mati. Kemudian yang kedua yaitu adanya pencemaran pakan ikan. Banyaknya keramba milik perusahaan maupun masyarakat adat di Danau Toba menyebabkan banyaknya pakan ikan yang mengendap. Kondisi ini terjadi karena pakan ikan itu memiliki berbagai kandungan organik mulai nitrogen hingga fosfor. Pengendapan itu mengakibatkan sinar matahari sulit menembus permukaan danau, sehingga ikan kekurangan suplai oksigen dan alhasil ikan banyak yang mati. Masalah yang ketiga yaitu kepadatan ikan tinggi di keramba dan lokasi keramba yang terlalu dangkal. Kepadatan ikan di keramba apung milik masyarakat adat maupun perusahaan yang terlalu tinggi dapat mengganggu sirkulasi oksigen di keramba, sehingga menyebabkan ikan-ikan banyak yang mati karena kekurangan pasokan oksigen. Selain itu, lokasi keramba di Danau Toba terlalu dangkal sehingga dasar perairan menjadi berlumpur. Kondisi ini berpengaruh terhadap perbedaan suhu air di permukaan dan di bawahnya yang menyebabkan pergerakan massa air dari bawah ke permukaan. Selanjutnya, ada pun solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu dengan melakukan pengerukan lumpur di sekitar pesisir danau tempat keramba apung, di mana solusi dalam mengatasi pendangkalan danau dapat dilakukan dengan mengeruk danau sehingga endapan tanah atau limbah organik yang ada di dalamnya yang disebabkan oleh residu pakan ikan bercampur dengan kotoran ikan dan lumpur yang terbawa dari bandar dan kali yang bermuara ke danau dapat berkurang
dan danau tidak lagi menjadi dangkal. Pengerukan danau bertujuan untuk merevitalisasi fungsi danau tersebut menjadi danau resapan, sehingga pada saat angin kencang di sekitar wilayah pesisir Danau Toba, air tidak akan dapat berputar ke dasar danau dan menimbulkan air danau yang keruh. Dikutip dari berita sumber1.com, saat ini upaya pengerukan lumpur yang telah diterapkan khusus yang berada di bawah keramba Jala Apung di Danau Maninjau maupun di Danau Toba, di mana pengerukan lumpur danau dalam skala kecil dilakukan oleh warga menggunakan alat tradisional yang disebut dauah. Selain itu, pemerintah juga memberikan kebijakan dengan melakukan pengerukan lumpur di wilayah pesisir danau menggunakan kapal keruk untuk mempercepat proses pengerukan. Solusi yang kedua yaitu pemberian pakan ikan yang mengandung probiotik tinggi. Probiotik memiliki peran dalam menunjang budidaya ikan. Di antaranya adalah sebagai penunjang kesehatan ikan dan meningkatkan nilai kecernaan pakan di dalam tubuh ikan. Di samping dapat menekan jumlah populasi bakteri yang merugikan, probiotik juga dapat menyintesis nutrisi yang diperlukan ikan, bahkan dapat memecah nutrisi berbentuk polimer panjang menjadi lebih sederhana, sehingga zat nutrisi tersebut dapat dengan lebih mudah diserap dalam saluran pencernaan ikan. Dalam hal menekan populasi bakteri jahat, bakteri probiotik berperan memproduksi komponen-komponen penghambat atau juga menjadi kompetitor dalam penyerapan unsur nutrisi. Probiotik berpengaruh terhadap nilai kecernaan pakan. Hal ini dibuktikan dengan laju pertambahan bobot benih yang diperkaya probiotik lebih tinggi dari benih yang tidak. Tidak hanya sebatas itu, penggunaan probiotik dapat menekan tingkat kematian benih. Penggunaan probiotik dapat menggeser penggunaan bahan kimia dan juga antibiotik. Di samping berbahayanya bagi manusia dan ikan, antibiotik dan bahan kimia berdampak buruk juga terhadap lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan terjaganya kualitas air budidaya selama pemeliharaan benih dengan pemberian probiotik. Dengan penggunaan probiotik, budidaya ikan dapat dilakukan secara ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Selanjutnya yang ketiga yaitu memasang sistem aerasi darurat. Pemasangan aerasi darurat bertujuan di mana pada saat kondisi oksigen mengalami penurunan yang signifikan, injeksi oksigen melalui pemasangan sistem aerasi di keramba jaring apung dapat dilakukan. Hal ini dilakukan karena penurunan oksigen yang terjadi akibat proses umbalan, sehingga pemasangan aerasi bertujuan agar kandungan oksigen terlarut di KJA budidaya meningkat. Selanjutnya adalah peran stakeholder yaitu pemerintah. Dalam meningkatkan kelestarian ekosistem sumber daya perairan di Danau Toba, pemerintah Sumatera Utara melakukan program yaitu Preparation of VR Strategy Implementation Plan for Priority Lake West Region atau Toba Meninjau. Dalam hal ini, program tersebut merupakan program yang didanai oleh ADP untuk melakukan revitalisasi pada 15 danau. Di mana Danau Toba termasuk dalam kategori dalam 15 danau tersebut. Revitalisasi yang akan dilakukan adalah pembersihan enceng gondok, pengerukan sedimen, pembuatan tanggul, penataan kawasan daerah aliran sungai, serta setiap tahun akan dilakukan penelitian kualitas air secara periodik. Selanjutnya yaitu peran masyarakat. Masyarakat sekitar Danau Toba diharapkan untuk proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan keramba jaring apung atau KJA di Danau Toba sebagai upaya pencegahan pencemaran air Danau Toba. Selanjutnya yaitu para pelaku kegiatan KJA baik milik masyarakat atau perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.